Sobat Milenial, kembali lagi dalam The Living Room bagian kedua, di mana dalam talk show ini kami akan mengundang seorang narasumber untuk membahas suatu topik yang seru nih, judulnya monogami. Coba kita tanyakan kepada co-host saya, apa sih sebenarnya arti kata monogami itu? Halo, apa kabar Bu Carly? Kabar baik Gilpin, thank you. Oh ya, menjawab pertanyaanmu nih, arti kata monogami yang saya dapat juga dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah monogami itu kata benda yang definisinya adalah suatu sistem yang hanya memperbolehkan satu laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu. Itu yang saya dapat dari kbbi.co.id. Berarti kata monogaminya ini berbicara tentang sistem pernikahan dan perkawinan antar dua individu nih. Betul. Dan akan lebih asik jika kita mengaitkannya dengan aspek hukum dalam perkawinannya. Yap, betul sekali Gilpin. Untuk itu saya sudah mengundang seorang yang tepat untuk kita wawancarai seputar aspek hukum dalam pernikahan. Dan dia juga adalah teman saya. Dan beliau juga adalah dosen ilmu hukum dari Universitas Pelita Harapan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Regiani Kristi Natalia. Halo Ibu Regi, Halo, apa kabarnya? Gilpin. Saya baik, terima kasih. Selamat datang Ibu dalam The Living Room. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kedatangannya Ibu Regi dalam acara The Living Room. Kita akan langsung membahas topik hukum yang hari ini mengambil judul monogami. Pertanyaan pertama saya adalah, kalau melihat drama di bagian pertama tadi, adakah undang-undang yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia? Iya, jadi sebenarnya peraturan yang mengatur tentang pernikahan di Indonesia itu awalnya ada dua ya. Yang pertama itu sebenarnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan yang kedua itu yang secara khusus mengatur hanya tentang perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, kalau kita lihat dulu ya dari definisi perkawinan itu adalah apa. Di pasal 1 di undang-undang ini mengatakan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin dari seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membangun keluarga yang bahagia, kekal, yang berlandaskan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, undang-undang ini sendiri mengatur juga tentang syarat-syarat perkawinan sampai dengan akibat-akibat dari perkawinan itu sendiri. Wah, menarik sekali ya. Ya, dan tadi ada kata kekal. Itu Iya. maksudnya Jadi tujuan atau niat dari ketika kita mau menikah itu ya Ya. harus untuk kekal. Apakah lepas nanti mungkin ada perceraian atau cekcok, di awal kita mau menikah ya harus bertujuan untuk awalnya selamanya. untuk selama-lamanya. Iya, dan Begitu berlandaskan ya. kepada ketuhanan yang Maha Esa. Oke, baik. Sebenarnya dokumen apa saja yang perlu disiapkan pasangan milenial yang mau menikah dan berapa lama mempersiapkannya? Ya, jadi tadi kan ada syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dari Undang-Undang Nomor 1 itu apa saja, Ibu? Iya, jadi sebenarnya syarat-syaratnya itu yang paling penting sebenarnya bisa didapatkan mulai dulu dari RT ya. Terus kita ke kelurahan. Nah, apa saja sih yang harus disiapkan? Ya, identitas diri, tentunya KTP begitu ya. KTP Oke. dan sebagainya. Terus kita juga harus menyiapkan saksi membuktikan misalnya kita itu belum pernah menikah atau akta perceraian untuk yang sudah bercerai. Ya. Selanjutnya adalah izin dari orang tua jika mereka itu di bawah 21 tahun. Gitu. Karena menurut undang-undang kalau masih di bawah 21 tahun itu berarti harus memiliki izin dari orang tua. Walaupun sudah memiliki KTP, berarti dia sudah Iya. berusia di atas 17 Karena tahun. secara perdata itu dewasa adalah 21 tahun. Nah, hal yang lainnya lagi walaupun sudah 21 tahun, nah di undang-undang perkawinan itu usia untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan usia menikah bagi laki-laki itu 19 tahun. Jadi ketika wanita atau pria ingin menikah itu di bawah usia tersebut, berarti harus meminta keputusan dari pengadilan. Oh, Walaupun oke. sudah ada izin dari orang tua. Karena usia pernikahannya adalah 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki. Yang usia termudanya begitu Iya. ya. Oke, jadi kalau saya bisa ulang lagi, kalau secara dokumen atau persyaratan itu ya standar ya, berarti harus memiliki identitas KTP dalam hal ini. Lalu ada form-form yang harus kita isi dari Dari RT RT biasanya dan yang sudah menyiapkan. kelurahan gitu ya. Nanti Ada dokumen-dokumen. kelurahannya akan mengeluarkan disebut dengan N1, N2, Oke, N3 itu dan form-formnya N4. ya. Iya. Ya, lalu tadi izin dari orang tua sifatnya bentuknya seperti apa? Bentuknya tertulis sih. Jadi nanti akan menerangkan bahwa ini adalah orang tua atau wali mengizinkan anak untuk melangsungkan pernikahan dengan
siapa gitu ya. Ya, seperti itu. Itu dua belah pihak ya, harus Iya. menyiapkan semua Sebenarnya dokumennya. agak lucu waktu saya menikah juga ya. Saya kan udah umur 27 waktu menikah, tapi waktu itu saya masih aja dimintai surat izin dari orang tua. Nah, itu kenapa, Bu? Ah, ini agak aneh ya, karena apalagi kan saya orang hukum kan, saya udah tahu saya mau menikah ya. Saya udah di atas 21 tahun udah nggak perlu izin ya. Tetapi mungkin kebiasaan mereka mungkin ya untuk supaya Atau mungkin wajah Ibu terlihat baby face. saya nggak tahu. Jadi ya siap-siap Kayak aja. anak-anak. Udah 21 tahun tapi masih dimintain aja. Ini izin. pengalaman dari Ibu Iya, itu Regi, pengalaman artinya pribadi. siap sedia lah ya dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oh ya, dan berapa lama waktu Ibu mempersiapkan ya persyaratan-persyaratan administratif ya? Sebenarnya itu paling baik itu 3 bulan ya sebelum pernikahan. Dan kalau terlalu lama pun, kalau udah lewat, misalnya kita mau nikah di 2020, kita siapkan yaitu 2019, kalau jenjang tahunnya itu terlalu jauh atau bulannya itu terlalu jauh juga tidak baik, akan dimintakan lagi untuk menyiapkannya. Oh, Ya, demikian. takutnya kan udah menikah. Nah, jadi saksi-saksinya berarti atau keterangan bahwa tidak menikah udah nggak valid kan. Jadi Oh, biasanya begitu. jenjang waktunya juga jangan terlalu lama Untuk masalah dokumen ya. untuk masalah dokumen. Ada lagi nih menarik dibahas ialah perjanjian pernikah. Apakah itu menurut Ibu? Jadi di masyarakat tuh lagi heboh atau bukan heboh ya? Trending. Ya, perjanjian pranikah apa sih maksudnya itu, Bu? Iya, jadi sebenarnya kalau menurut undang-undang ya, perjanjian pranikah kan berarti suatu perjanjian yang dibuat sebelum menikah. pernikahan. Karena kan pra. Iya, dan di Undang-Undang Nomor 9 pasal 29 ya, di Undang-Undang Pernikahan itu juga menyatakan bahwa sebelum pernikahan itu para calon suami dan istri itu bisa membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yang kemudian akan disahkan oleh pegawai pernikahan. Nah, namun isinya itu apa sih? Biasanya ya itu pemisahan harta. Oh, Pemisahan oke. harta dari kedua belah pihak, kemudian hak dan kewajiban dari suami dan istri nantinya di saat perkawinan dan jika terjadi perceraian. Sesuatu. Sesuatu itu Nah, perceraian. itu hak dan kewajiban dari kedua belah pihak itu apa? Tetapi ya memang yang paling umum biasanya itu mereka mengatur tentang pemisahan harta. harta. Namun di tahun 2015 ada cukup banyak ya orang-orang yang merasa dirugikan dan mereka itu menggugat di Mahkamah Konstitusi atas pasal 29 Undang-Undang Perkawinan ini tentang Apa isi pranikah. gugatannya? Nah, mereka ingin agar supaya perjanjian pranikah itu tidak hanya sebelum pernikahan tetapi juga di saat pernikahan sedang berlangsung. Jadi sekarang ini sejak tahun 2005 di Indonesia 2015. itu 2015 di Indonesia itu perjanjian pranikah bisa dilakukan sebelum dan sesudah atau di dalam pernikahan. Kenapa pasangan suami dan istri memutuskan untuk melakukan perjanjian pranikah tadi? Alasannya apa sehingga harus ada pemisahan harta? Nah, jadi kita lihat dulu ya, itu alasan paling pertama ya banyak yang ingin mungkin ingin memisahkan hartanya ya. Karena kan ketika kita menikah, maka semenjak kita menikah itu harta yang didapatkan di dalam pernikahan itu akan menjadi harta milik bersama. Bersama, betul. Apakah itu saya istri saja yang kerja atau suami saja yang kerja, nantinya itu akan menjadi harta bersama. Betul. Nah, jadi ketika kedua belah pihak tidak menghendaki hal ini, maka mereka akan membuat perjanjian pranikah. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di pasal 121, yang menjadi harta bersama itu, beban-bebannya itu juga menjadi beban bersama. Berarti hutang piutang dari suami dan istri sebelum dan saat pernikahan itu akan menjadi hutang piutang mereka kedua belah pihak. Nah, sehingga kalau misalnya para calon ini merasa saya nggak mau nih terikat hutang piutang dari calon saya, juga bisa membuat perjanjian pernikah. Atau contohnya salah satu pihak itu adalah direktur CV atau misalnya PT. Nah, namanya CV, PT dan bisnis itu kan naik turun ya. Ya. Tiba-tiba misalnya pilot, Ya, bangkrut. terus mereka harus bertanggung jawab secara pribadi terhadap bangkrutnya perusahaan tersebut. Ya. Berarti kan akan menggunakan aset-aset pribadi dari para pihak kan. Nah, dalam hal ini
Setidaknya kalau suaminya yang bangkrut, hanya asetnya saja yang akan diambil. Aset istrinya, karena mereka melakukan perjanjian pranikah, ya tidak akan diganggu Aman. gugat dan Oh. aman. Dan berarti pernikahan tersebut ya keluarga mereka tidak akan jadi Iya, gelandangan. tidak pailit juga gitu ya Iya, keluarganya. jadi sebenarnya itu salah satu trik yang maksudnya baik itu. juga gitu dalam pernikahan ya. Nah, yang ketiga ini sebenarnya harus ya, harus dilakukan perjanjian pranikah jika yang menikah itu adalah WNI dan WNA. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Pokok Agraria di Indonesia, WNA itu atau warga negara asing itu tidak bisa memiliki hak guna Bangunan, ya. dan hak milik di Indonesia. Berarti mereka tidak bisa memiliki properti di Indonesia. Tidak boleh. Walaupun istrinya yang beli, tetapi kan ketika kita menikah itu menjadi harta bersama. Jadi otomatis walaupun istrinya misalnya yang WNI yang beli, itu akan menjadi bagian dari WNA. Sehingga begitu menikah WNI dan WNA dan tidak ada perjanjian pranikah, itu properti tersebut tidak bisa dibalik nama karena akan dianggap itu akan menjadi milik asing juga. Dan yang menggugat di Mahkamah Konstitusi untuk perjanjian pranikah itu bisa dilakukan setelah pernikahan adalah orang-orang yang menikah dengan WNA. Jadi mereka menikah, mereka tidak buat perjanjian pranikah, Iya. mereka beli aset-aset, mereka udah bayar sampai lunas, mereka mau balik nama AJB, baru ketahuan nggak bisa. Karena kamu menikahnya dengan orang asing, kalau itu AJB atas nama kamu pun yang adalah WNI, Betul. itu tetap akan menjadi harta bersama dengan Berdua ya. WNA. si WNA. Akhirnya karena itulah lumayan banyak yang Kasus, menggugat, ya. kasus mereka sama-sama membawa permasalahan ini ke MK dan menggugat pasal tersebut. Jadi untuk sekarang ini untungnya perjanjian pranikah itu bisa dilakukan sebelum pernikahan dan saat pernikahan itu berlangsung. Karena 3 hal tersebut. Jadi perjanjian pranikah itu sebenarnya penting ya, dan tidak hanya untuk ya karena aku nggak mau bagi-bagi harta dengan suami atau yang lain, sebenarnya itu Poinnya bisa bukan jadi itu ya. iya cara yang smart juga untuk mengelola keuangan atau aset, menjaga aset kita. Ya. Terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, persiapan apa saja bila menikah dengan kewarganegaraan berbeda? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk kita yang warga negara Indonesia, kalau kita mau menikah di Indonesia ya tetap sama aja. Sama ya seperti yang Ya, tadi disebutkan tetap ya. sama aja. Namanya warga negara Indonesia, kita tetap harus patuh kepada hukum Indonesia. Jadi tetap sama. Nah, yang WNA-nya itu ya akan tunduk kepada hukumnya sendiri dari negaranya dan juga hukum Indonesia. Kalau mereka menikah di Indonesia ya. Jadi persyaratan-persyaratannya ya biasanya mereka harus ke kedutaan untuk mengambil dokumen-dokumen dan sebagainya dari kedutaan. Nah, sekarang jika WNI dan WNA tersebut misalnya menikah di luar negeri nih, nah apa berkas-berkas apa misalnya yang harus dipersiapkan? Warga negara Indonesia akan tetap tunduk kepada hukum Indonesia, tapi mereka juga harus tunduk kepada hukum di negara di mana pernikahan tersebut dilangsungkan. Oke. Seperti itu. Jadi setelah itu kemudian mereka bisa balik ke Indonesia dan undang-undang memberikan mereka waktu sampai dengan 1 tahun untuk mencatatkan pernikahan mereka di Indonesia. Seperti itu. Jadi sebenarnya dokumennya sih sama aja, dan kalau untuk WNA-nya ya mereka akan tunduk juga kepada hukum dari negara mereka. Dan nyambung ke cerita yang sebelumnya, jadi jika WNI misalnya saja ya, contoh aja WNI-nya istri atau wanitanya yang WNI, lalu WNA adalah suaminya. Nah, ketika mereka membeli properti atau harta, berarti atas namanya istri. Iya, jika sudah membuat perjanjian pranikah. Kalau tidak buat perjanjian pranikah, yang WNI pun nggak bisa beli properti di Indonesia. Nggak bisa itu. beli. Oh, Iya. jadi tidak bisa Ya, punya. Kalaupun beli ya nggak bisa balik nama atas namanya Oh, dia. itu Ya, implikasinya hak ya. guna bangun atau hak milik nggak bisa, hak guna usaha pun nggak bisa. Kecuali Kalau mungkin tidak hak ada pakai perjanjian saja ya. pranikah. Kalau tidak ada perjanjian pranikah, karena begitu menikah, semua harta yang didapatkan di saat pernikahan akan menjadi harta bersama. Seperti itu.
Jadi otomatis walaupun Jadi cuma WNI bisa yang beli, sewa dong. iya. Oh, Makanya oke. kan pernikah tersebut digugat karena mereka merasa sangat-sangat dirugikan. Mereka berusaha di sini, Iya. berdomisili di sini. Jadi I see, mungkin I yang see. mau nikah sama WNA harus siap-siap ya untuk buat perjanjian pranikah. Iya, iya, iya. Jadi Wah, jadi yang dari tadi cuma tanya monogami, Ibu bisa kasih yang lebih luas lah untuk Ya. sobat milenial tadi belum tahu dan tertarik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kita pertanyakan sudah dijawab oleh Ibu Regiani. terima kasih Terima Ibu kasih, Ibu. atas kesempatannya ya.